Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah model pembelajaran seni rupa. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Setelah kemarin kita membahas hal-hal yang bersifat pengantar berkenaan dengan mata kuliah ini, ya. Baik, saudara, hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan baru, yaitu kedudukan, pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Ya, jadi kita akan belajar lebih jauh tentang kedudukan dari pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran itu seperti apa, gitu ya. Baik, saudara, kita mulai dari sini, dari bagian yang saya sampaikan ini untuk memahami kedudukan di antara berbagai istilah ini, ya. Saudara-saudara, kita harus pahami dulu sistem pembelajaran. Ya. Sistem pembelajaran kita harus pahami dulu melalui bagian ini, baru kita akan bisa menentukan di mana letak atau posisi dari pendekatan, model, strategi, dan macam-macam tadi. Ya. Sebuah pembelajaran itu pastilah dimulai dari tujuan, ya, atau berorientasi pada tujuan yang diharapkan. Ya, mengapa harus ada tujuan? Karena setiap pembelajaran itu pasti kegiatan yang terprogram, kegiatan yang terancang dengan baik. Nah, ciri dari suatu kegiatan yang terancang adalah adanya tujuan yang jelas, adanya sesuatu yang ingin dicapai, adanya kompetensi yang diharapkan, ya, capaian pembelajaran tertentu yang ingin dicapai, itulah tujuan pembelajaran. Nah, saudara-saudara, setelah menetapkan tujuan, ya baru kita akan bisa memetakan, ya, materi-materi apa yang akan dipelajari, ya, atau dalam versi guru, materi apa yang akan disampaikan. Dalam versi siswa, materi apa yang akan dipelajari. Nah, materi adalah satu kompleksitas atau satu satuan-satuan pengetahuan atau keterampilan atau nilai-nilai yang akan diberikan kepada siswa, atau informasi-informasi pengetahuan apa yang akan diberikan kepada siswa. Itulah materi, ya, yang bersumber dari sumber-sumber belajar tertentu. Nah, materi ini dikemas dengan guru, oleh guru, ya. Nah, atau istilah yang bisa kita sederhanakan adalah materi merupakan apa yang diajarkan oleh guru kepada siswa, atau apa yang akan diberikan kepada siswa, itulah materi. Nah, saudara, setelah kita mengetahui, ya, atau menetapkan sesuatu yang akan diberikan itu apa, timbul tanda tanya nih. Dengan cara apa ini akan diberikan? Nah, melalui cara apa? Ya kan? Nah, cara inilah yang disebut sebagai strategi belajar. Jadi materi itu ada, sesuatu yang diberikan itu ada, lalu bagaimana caranya? Ya, berkenaan dengan cara, saudara-saudara, ini kita akan menjumpai berbagai istilah yang berkaitan dengan cara, yaitu istilah pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik di dalam pembelajaran, ya, di dalam sistem pembelajaran ini semua mengacu kepada cara atau strategi, ya, atau bagaimana sesuatu itu diajarkan, itu berkenaan dengan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik di dalam pembelajaran. Jadi semua itu kedudukannya ada pada komponen cara, ya, atau ada pada komponen pengalaman belajar, ada pada komponen strategi. Nah, pertautan antara materi yang diberikan dengan cara-cara tertentu, ya, inilah yang oleh siswa kepada guru, inilah yang disebut sebagai pembelajaran. Nah, berarti model pembelajaran adalah berkenaan dengan cara-cara, ya, atau model tertentu yang digunakan untuk membelajarkan siswa, menyampaikan materi dari guru kepada siswa. Ya. Begitu juga untuk teknik, begitu juga untuk metode, begitu juga untuk pendekatan dan strategi. Tetapi sekalipun berbagai istilah ini berada dalam wilayah atau kedudukan cara, ya, dalam sistem pembelajaran ini, tetapi istilah ini memberi konsekuensi ruang lingkup yang berbeda, ya. Semuanya ini memang merujuk pada cara atau menempati posisi pada cara atau langkah di dalam pembelajaran,
Tetapi ruang lingkupnya berbeda. Ya, pendekatan ini memiliki ruang lingkup yang paling luas dan belum operasional karena hanya bersangkut paut dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan gitu. Sedangkan strategi itu juga belum operasional walaupun sudah memberikan arahan dalam praktik pembelajaran. Namun model, metode dan teknik ini sudah operasional. Gitu ya. Sudah operasional, sudah menyangkut hal-hal yang spesifik berkaitan dengan cara. Kalau strategi dan pendekatan masih hal-hal yang bersifat umum, ya. Pendekatan itu menyangkut nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam proses belajar. Kemudian strategi itu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang harus ditempuh di dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan metode teknik sudah berkaitan dengan langkah-langkah operasional di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi semua ini ya, baik kedudukan, strategi, model, metode, dan teknik ini menduduki posisi sebagai komponen cara atau strategi di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, baru yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran ya, digunakan untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Ya, apa tujuannya? Yaitu penguasaan materi tertentu dengan cara-cara tertentu tadi, gitu ya. Nah, saudara, di dalam berbagai praktik pembelajaran ini tentu membutuhkan alat bantu yang itu disebut sebagai media pembelajaran. Saudara, kita akan fokus mempelajari tentang kedudukan di antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Ini perbedaannya apa ya, sekalipun dalam kedudukan yang sama di dalam sistem ini. Saudara-saudara, kita mulai dari sini, saudara ya. Saya sudah membuatkan saudara bagan ya, bagan segitiga terbalik ini ya, untuk bisa memilah-milah apa perbedaan di antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, pendekatan ini adalah bagian dari cara-cara membelajarkan, tetapi yang masih bersifat umum, gitu ya. Pendekatan itu muatan yang ingin disampaikan di dalam pembelajaran ya, melalui cara-cara tertentu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan, kita kadang mengenal istilah pendidikan karakter. Ya. Pembelajaran berbasis karakter, itu pendekatan. Ya. Itu pendekatan. Ya. Pembelajaran yang saintifik, ya. Itu pendekatan. Pembelajaran yang kontekstual, yaitu pendekatan. Ya. Nah, ini wilayah pendekatan. Ya. Sesuatu yang ingin ditanamkan, sesuatu yang ingin menjadi roh ya di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ini belum operasional ya. Kalau saudara sandingkan dengan tata hukum di Indonesia ya, itu seperti undang-undang ya. Berupa cita-cita apa yang ingin disampaikan gitu ya, ingin diterapkan, tetapi belum operasional, harus dioperasionalkan menggunakan undang-undang, peraturan-peraturan terkait yang lebih teknis gitu ya. Pendekatan itu posisinya seperti itulah ya kalau kita analogikan. Ya berupa muatan-muatan yang ingin disampaikan. Nah, di dalam bidang ilmu pendidikan seni ada pendekatan-pendekatan tertentu yang selama ini dikenal, antara lain ya seperti pendekatan ekspresi bebas atau self expression arts education. Ya, ini berkeinginan bahwa pendidikan seni itu seyogyanya dilaksanakan dengan mengakomodasi kebebasan individu di dalam berkarya. Jadi menghargai kebebasan individu dalam berkarya. Ya. Pembelajaran seni pada anak khususnya tidak boleh memberikan intervensi terhadap kaidah-kaidah estetik kepada anak. Ya, biarkan anak untuk mengeksplorasi dirinya, mengembangkan kapasitas imajinasi dan kreativitas melalui kegiatan berkesenian. Nah, ini yang diinginkan atau tujuan dari ekspresi bebas itu, gitu ya. Nah, kemudian tokoh-tokohnya ada Lowenfeld ya, dan lain-lain itu tokoh-tokoh yang memopulerkan pendekatan ekspresi bebas ya, atau self expressions art education. Nah, lebih jauh dari ini saudara bisa telusuri lebih jauh. Prinsip-prinsipnya adalah tidak memaksakan ya intervensi orang dewasa terhadap kapasitas kreatif anak ya. Membiarkan anak untuk berkreasi ya, kemudian memberikan stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan kapasitas ekspresi pada diri anak ya. Tidak ada kekangan-kekangan ya terhadap berkarya seni. Nah, saudara bisa telusuri lebih jauh itu ya berkaitan dengan pendekatan ekspresi bebas.
Pendekatan kedua yang juga dikenal dalam pendidikan seni selama ini adalah pendidikan discipline-based art education. Ya, disiplin based ini menekankan pada kompetensi penguasaan bidang ilmu di dalam pendidikan seni. Kelompok ini yang meyakini pendekatan ini berpendapat, berkeyakinan bahwa pelaksanaan pendidikan seni harus berorientasi pada penguasaan sejarah seni, penguasaan pengetahuan estetika seni, penguasaan kritik seni, kemampuan berkarya seni. Nah, berbagai kompetensi pendukung itu harus dikuasai bila seseorang belajar seni. Nah, tentu implikasinya adalah menekankan pada penguasaan kompetensi material yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, ini sangat bertolak belakang, sangat berseberangan dengan pendekatan self-expression art education. Jadi self-expression arts education atau SEAE ini bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip atau keyakinan dari disiplin based art education atau DBAE. Yang pertama menekankan pada kebebasan berekspresi, yaitu ekspresi sebagai hal yang utama, hal yang prinsipil di dalam belajar seni, sedangkan penguasaan bidang ilmu itu menjadi yang utama dalam belajar seni bagi kelompok DBAE. Baik, saudara bisa telusuri lebih lanjut itu termasuk tokoh-tokohnya, historinya, dan seterusnya. Yang ketiga ada dikenal juga pendekatan multikultural atau multicultural art education. Sebuah pendekatan yang cukup populer juga di bidang pendidikan seni, yaitu menekankan pada penghargaan terhadap keunikan dan keberagaman kebudayaan. Nah, keberagaman budaya di dalam kesenian ini juga harus diakomodasi di dalam pendidikan. Multicultural Art Education atau MAID bercita-cita untuk itu. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan spirit itu, yaitu mengajarkan seni ya sebagai bagian dari ekspresi antar budaya, baik budaya di daerah setempat maupun kebudayaan nasional di suatu negara maupun kebudayaan di mancanegara. Jadi pendidikan seni lebih banyak sebagai ruang untuk menanamkan sikap apresiatif, penghargaan atas keberbedaan kebudayaan. Ya, ragam budaya harus diajarkan, mulai dari ragam historis maupun ragam paradigmatik ya, atau ideologis atau mazhab ya, sehingga memberi pemahaman terhadap kesadaran akan perbedaan. Nah, di samping juga pengembangan kapasitas kreatif. Jadi skill tidak menjadi orientasi, kemudian kebebasan ekspresi tidak menjadi orientasi, penguasaan pengetahuan seni juga tidak menjadi orientasi, tetapi kesadaran terhadap keberbedaan ekspresi kemanusiaan dalam lingkup kebudayaan yang beragam itu menjadi orientasinya. Nah, tokoh-tokohnya, kemudian historinya, dan macam-macam dapat Anda telusuri lebih jauh. Itulah pendekatan, saudara, berupa muatan-muatan yang ingin disampaikan ya di dalam praktik pembelajaran. Kemudian di bawahnya ada strategi. Pendekatan tertentu harus dilaksanakan dengan strategi-strategi tertentu. Ya. Kita mengenal berbagai strategi, cara-cara atau prinsip lah. Jadi sesuatu yang lebih berkenaan dengan prinsip dalam mengajarkan sesuatu atau membelajarkannya sesuatu itulah strategi. Ya. Nah, misalnya ya ada dikenal strategi belajar berpusat pada siswa atau student centered learning. Ya, diyakini bahwa pendidikan atau pelaksanaan pendidikan yang baik itu harus memusatkan perhatian pada siswa. Siswa sebagai subjek, bukan siswa sebagai objek. Ini bertolak belakang dengan strategi teacher centered learning ya, atau material centered learning yang berpusat pada materi atau berpusat pada guru ya. Ya kan? Nah, yang teacher centered itu lebih cenderung guru aktif, kemudian yang student centered itu siswa aktif. Siswa menjadi orientasi. Nah, pendidikan saat ini yang dikatakan pendidikan yang inovatif itu harus berorientasi pada strategi student centered learning atau student centered strategy. Nah, itu harus dijadikan orientasi. Jadi, nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan? Contohnya misalnya saudara memilih pendekatan self-expression art education.
Jadi pendidikan seni ekspresi bebas atau ekspresi diri ya. Berarti harus menekankan pada ekspresi dan kapasitas imajinasi yang seluas-luasnya kepada anak dalam berkarya seni. Dengan demikian strategi yang relevan untuk itu adalah strategi berpusat pada siswa, jadi mengutamakan pada keaktifan siswa dan menghargai siswa sebagai subjek yang unik, gitu kan, dan seterusnya. Oke, bukan berpusat pada guru gitu, atau materi. Lain halnya bila Anda lebih memilih pada pendekatan disiplin based, ya, berpusat pada penguasaan pengetahuan bidang seni rupaan. Berarti strategi yang cocok adalah material centered learning, ya, berpusat pada materi. Gitu. Nah, itu saudara. Jadi harus ada relevansi saudara ketika nanti menetapkan pendekatan apa atau strategi apa. Berikutnya di bawah strategi ada cara-cara yang lebih spesifik, gitu ya, yang tidak hanya sekedar prinsipil, yaitu metode. Ya, metode adalah satuan-satuan cara membelajarkan siswa yang lebih operasional dan sangat spesifik. Di antara berbagai metode ada metode ceramah, metode resitasi, metode tanya jawab, metode drill, praktik, praktik terbimbing, praktik berkelompok, unjuk kerja, diskusi, debat, simposium, study tour, observasi, dan aneka macam metode pembelajaran. Nah, yang terpenting di sini harus relevan, saudara. Kalau menggunakan strategi belajar berpusat pada siswa, ya, atau student centered learning dengan pendekatan yang self expression, gitu ya, maka metode mengajarnya ya harus yang relevan dengan itu, yang berpusat pada siswa. Contoh, bila kita mengajarkan teori, gitu ya, kita menggunakan diskusi, tidak metode ceramah, ya kan, karena diskusi jauh lebih interaktif, diskusi jauh lebih memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif, ya. Sedangkan ceramah tidak, ceramah siswa cenderung pasif, ya. Itu. Nah, sedangkan kalau berkarya praktik, ya, bila kita memilih berpusat strateginya pada siswa dan pendekatannya ekspresi diri pada siswa, maka kita bisa menggunakan mungkin praktik berkelompok, gitu ya. Oke, nah ini yang bisa kita pilih, gitu ya, berkaitan dengan metode. Metode itu lebih spesifik, ya, berarti lebih fokus ketimbang strategi dan pendekatan. Di dalam strategi itu sendiri lebih sempit lagi, itu ada teknik-teknik atau ada taktik-taktik, ya, pembelajaran. Nah, ini tidak ada di dalam teori. Teknik-teknik pembelajaran, teknik mengajar, taktik-taktik mengajar, ini muncul berdasarkan pengalaman-pengalaman mengajar, ya, berkaitan dengan style atau gaya dari masing-masing pengajar atau masing-masing guru. Nah, saya ilustrasikan begini, sama-sama dua orang guru yang menggunakan metode diskusi, yang satu menggunakan trik, ya, diskusi secara terbuka, yang satu secara tertutup, yang satu dalam kelompok besar, yang satu dalam kelompok kecil. Itu soal teknik, ya. Sama-sama menggunakan ceramah, yang satu ceramahnya datar, flat, gitu, membosankan, tapi guru yang kedua ceramahnya dengan ada joke-joke komedi, ya, sehingga siswa menjadi tertarik. Atau guru ketiga dengan memainkan intonasi suara untuk memberikan emphasis, penekan terhadap materi, walaupun dengan ceramah, sehingga ceramahnya jauh lebih menarik daripada yang flat tadi. Jadi itu soal cara, itu soal teknik, itu soal style dalam menggunakan berbagai metode. Itulah teknik di dalam pembelajaran, ya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Saudara, lalu di mana posisi model di antara yang lain, ya? Model pembelajaran itu tidak berada di dalam bagian segitiga ini, ya. Itu di luar itu. Tetapi model justru merupakan sebuah resep, ya. Model mengandung pendekatan tertentu, strategi tertentu, metode tertentu, dan teknik tertentu. Saya ulang, model itu sudah resep siap jadi, yang di dalamnya berisi pendekatan tertentu yang dipilih, strategi yang ditetapkan, metode yang dipilih, dan teknik-teknik yang digunakan. Nah, jadi tidak menjadi bagian dari segitiga ini, tetapi sudah menjadi formula yang di dalamnya tentu berisi pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jadi kalau saudara berbicara tentang model pembelajaran A, model pembelajaran B, itu pasti di dalamnya mengandung model, strategi, metode, dan teknik-teknik. Gitu ya. Nah, seperti sebuah resep Anda memasak sudah mengandung unsur ini sekian persen, ini sekian persen, dan seterusnya, ya, kalau dianalogikan. Nah,
Baik, kita tegaskan kembali bahwa model pembelajaran itu mengandung pendekatan, strategi, metode, teknik yang dipilih atau ditetapkan oleh si pengajar. Sedangkan sisi lain juga dapat kita pahami bahwa model itu seperti sebuah formula atau jurus siap pakai yang bisa digunakan oleh siapapun guru itu, ya. Oleh sebab itu ada model pembelajaran yang sudah jadi, yang sudah siap pakai. Ya, saudara-saudara boleh pilih. Ya, tinggal sesuaikan dengan kondisi di lapangan, ya, agar bisa tepat sasaran. Di antaranya misalnya kelompok model cooperative learning, ada jigsaw, ada picture to picture, kemudian ada STAD dan lain-lain itu yang dianggap sebagai model pembelajaran inovatif, kan. Itu sudah siap pakai, langkah-langkahnya sudah ada, tinggal digunakan dan diimprovisasikan sesuai dengan kondisi mata pelajaran masing-masing, ya. Ada juga kelompok model collaborative learning, ya, ada model-model problem based learning, ya, ada model pembelajaran project based learning, dan macam-macam sekali, ya, berbagai model inovatif yang siap pakai. Di samping itu saudara juga bisa mengembangkan model pembelajaran sendiri. Yang penting jelas pendekatan apa yang diyakini, strategi apa yang dipilih, metode apa yang digunakan, dan teknik-teknik apa yang juga digunakan. Begitu, ya. Saudara, kalau saya gambarkan di dalam lingkaran ini, ya, dalam lingkaran ini, pendekatan itu berada di area yang paling luas, gitu ya. Di dalamnya ada strategi, di dalamnya ada metode, di dalamnya ada teknik-teknik. Ya, saya tegaskan sekali lagi, di dalam sebuah pendekatan itu ada aneka macam strategi yang relevan untuk melaksanakan pendekatan itu. Di dalam strategi ada berbagai aneka metode yang relevan untuk melaksanakan strategi itu. Dan di dalam metode itu ada aneka teknik-teknik atau trik-trik taktik pembelajaran yang bisa dipakai untuk menyenikan metode yang dipilih tadi, ya. Itu saudara-saudara, di pendekatan paling luas strategi, kemudian di bawahnya metode dan teknik. Sedangkan model itu adalah pilihan pendekatan tertentu, strategi tertentu, model tertentu, teknik tertentu yang berupa resep. Di dalamnya ada langkah-langkah siap pakai, gitu ya. Itu saudara-saudara tentang kedudukan, pendekatan, strategi, metode, dan teknik serta model pembelajaran, ya. Jadi posisi model pembelajaran itu menjadi bagian yang mengandung keempat unsur ini. Baik, berkenaan dengan berbagai model, berbagai metode, ya, apa saja yang bisa dipakai secara lebih jelas akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saudara-saudara, nah, untuk mengakhiri tatap muka kali ini, ya, saya ingin memfokuskan saudara, pemahaman saudara pada pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran seni rupanya dulu, ya, karena minggu depan kita masuk ke lebih spesifik, yaitu tentang pembahasan strategi. Minggu depannya lagi kita membahas metode, minggu depannya lagi kita membahas model pembelajaran. Ya, kita awali dulu, saudara, dengan memahami lebih jauh tentang pendekatan pembelajaran seni rupa. Ada tindak lanjut untuk saudara setelah saudara menyaksikan ceramah ini. Pertama adalah saudara diminta untuk memetakan, ya, berbagai tujuan dan prinsip, ya, memetakan, ya, tujuan-tujuan dan prinsip antara pendekatan ekspresi bebas itu seperti apa, pendekatan disiplin base itu seperti apa, dan multikultural itu apa. Intinya saudara diminta untuk memetakan perbedaan antara self-expression art education atau ekspresi bebas, discipline based art education atau DBAE, dan ketiga multicultural art education. Bedakan ketiganya. Nah, saudara bisa menggunakan matrik atau tabel untuk membedakan berikut ini. Silahkan saudara sadur, saudara copy, ya, matrik ini. Jadi ada 5 kolom, satu pendekatan, ya, terdiri atas ekspresi bebas, SEAE, DBAE, dan MEAE. Ya, kemudian pengertiannya apa masing-masing ini, saudara telusuri di berbagai sumber secara mandiri. Kemudian tujuannya apa, ya, Anda rumuskan, ya, tujuannya apa sih kira-kira dari ini tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa, ya, sesuatu yang diharapkan dari masing-masing pendidikan pendekatan ini itu apa. Kemudian prinsip-prinsip melaksanakannya seperti apa, ya, serta tokoh-tokoh yang berpihak pada tiap-tiap pendekatan ini siapa saja.
Silahkan tindak lanjut ini Anda kerjakan, ya, kemudian Anda submit di platform Elena sebagai bagian dari keaktifan saudara. Keaktifan saudara dalam kuliah ini menjadi bukti presensi kehadiran saudara. Demikian saudara, silakan melaksanakan kegiatan tindak lanjut ini didahului dengan mempelajari berbagai pendekatan dan mengerjakan matriks. Setelah itu saudara silahkan, jangan lupa validasi kehadiran online pada hari ini. Sekian dari saya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.